Jadi kalian pikir-pikir dulu, kerja pabrik itu tidak seindah dengan yang kalian bayangkan. Tetapi kalau kalian membayangkan kebebasan, ayo mari kita bekerja di pabrik. Tetapi kalau untuk uang, jangan berhayal yang wah kalau kerja di pabrik duitnya gede. Oh no. Perbandingan dari PRT sama pabrik enakan mana saya menurut kamu? Sebenarnya kalau gaji nih, gue nggak bilang bohong nih masalah gaji ya. Jadi untuk kalian guys, untuk kalian semuanya, kalau kalian mau pindah pabrik dari PRT ke pindah pabrik, kalian pikir yang satu pertama, di pabrik itu banyak potongan. Terus terang aja tuh the point aja. Betul. Kalian harus pikir gaji kalian tuh berapa sih? Intinya gini loh, di pabrik gaji 24.000, kalian belum ada potongan tetek bengek loh. Mes, listrik, Uang makan. Belum Belum biaya pulsa dan lain-lain. DLL lah pokoknya, beli air, beli apa tetek bengek lah, DLL lah. Sisa? Kalau kalian pulsa beli sendiri jus. Kalau ada wifi lumayan ya. Gratis, makan gratis ya, tetek bengeknya gratis. Paling kalian beli itu hanya kebutuhan kalian yang ibaratnya kalian sama aja kalau yang boros ya boros, maksudnya kayak beli online kayak tapi gitu. Kan kalau kebutuhan makan itu tetek bengeknya kan wifi tetek bengek kan dari majikan tuh. Kalau kalian pengen makan enak ya kalian beli sendiri, itu mah lain cerita. Kalau ada wifi, kalau nggak ada wifi ya beli sendiri. Kok masalah ditanya duit itu hemat mana dan hemat mana, itu pasti lebih hemat PRT. Karena apa? PRT sekarang gaji pun boleh besar lah ya, tergantung dari nego dari majikan. Tapi kalau untuk pabrik kita harus bayar tetek bengek ini dan itu. Jangan lihat gajinya 24 jam, 24 ya. Gaji 25 loh sekarang UMR kan, pabrik. 25 gitu ya, benar. Nah, kalian jangan lihat dari segi 25-nya ya, say. Tapi kebutuhan dari kerja di pabrik itu lebih apa ya? Lebih mahal gitu. Cuman kalau kerja di pabrik mungkin kita mahalnya dari kebebasan. Kita bebas, kita mau pulang jam berapa, mau beli apa tanpa harus izin gitu loh. Tetapi kalau kalian tanya masalah duit, hemat mana? Saya pikir sekarang lebih bagus kerja di PRT, karena juga di PRT juga sekarang gaji juga lumayan kok. Kalau dihitung-hitung lebih besaran PRT sebenarnya, ngerti nggak? Cuman mahalnya di kebebasan aja. Kerjanya capek nggak saya kamu di pabrik itu? Pabrik apa tadi? Pabrik kran yo? Capek nggak? Kenapa? Capek nggak mau kerjanya? Kalau ditanya capek apa enggaknya, semua pekerjaan itu nggak ada yang enak, nggak ada yang nggak capek. Cuman kalau di pabrik itu jam kerjanya 8 on time, 8 jam kerja. Kalau kita kerja di rumah kan 24 jam. Kita nggak bisa mastiin kalau kerja di rumah, tapi kalau di pabrik udah pasti 8 jam kerja, 9 jam lah sampai istirahat. Iya sih, tapi kan ada beberapa teman kita yang dari PRT ke pabrik, istilahnya kayak apa sih bahasa Jawanya, koyo kajlok ngono lho, maksudnya kayak kaget ngono lho saya. Maksudnya kan dulu di PRT kan enak-enakan, maksudnya nutul HP, terus di pabrik itu harus kerjanya harus cepet kayak gitu loh. Ya nggak cukup. Jadi untuk bagi kalian yang pingin dari PRT mau pindah ke pabrik, itu harus udah ada bayangan nih. Kalau di pabrik itu intinya kita nggak bisa 24 jam pegang handphone. Pegang handphone itu di waktu sore aja. Sore, nah kalian bebas karena udah habis selesai kerja. Tapi kalau di waktu pabrik, itu kita nggak bisa pegang. Tapi itu untuk di pabrik aku ya, mungkin hanya waktu istirahat aja. Nggak tahu Kak, kita nggak bisa menyamakan antara pabrik satu dan dengan yang satunya ya. Aku hanya membicarakan di pabrik aku tuh nggak bisa. Pokoknya intinya itu semua kerjaan itu pasti ada resikonya lah, ada enak enggak.
Iya, itu makanya kan aku nggak bisa bilang, oh pabrikku itu kayak gini loh, oh nggak bisa gitu. Jadi kalau kalian membandingkan PRT memang 24 jam kita bisa pegang handphone. Tetapi kalau kalian dari PRT mau pindah ke pabrik itu nggak bisa seperti itu. Kita ada jam-jamnya tersendiri. Iya. Gitu. Jadi kita harus mempersiapkan, oh kita juga harus tahu diri nih kita waktunya kerja. Terus selama kamu di pabrik ya saya, selama kamu di pabrik itu gaji, boleh tanya gaji nggak? Oh ya, Gaji iya. sebulan boleh. kamu bersihnya berapa? Maksudnya kisaran berapa? Kalau pabrik itu kita nggak bisa ditanyakan bersihnya loh, Saya apa ya kebutuhannya itu Maksudnya dipotong deh, potongan. maksudnya dipotong itulah, maksudnya dipotong dari mes, uang makan, dan listrik lain-lain kebutuhan pribadi itu jangan deh, maksudnya dipotong itu sisanya berapa, maksudnya kisaran. Ya kalau kisaran itu sama loh, saya kayak PRT juga loh 18 itu yang udah dipotong agensi, udah dipotong apa ya, udah dipotong listrik, mes dan tetek bengek lah ya. Tinggal 18. Iya 18. Oh. Ya sama kayak PRT. RT sekarang tuh banyak loh, ada yang gajinya 30, ada yang 25. Makanya kan aku Heeh. bilang sekarang itu kalian bersyukur yang di PRT. Makanya kalau yang di pabrik itu kebebasan yang dibeli. Iya. Karena kalau kebebasan kita mau keluar kapan aja 24 jam boleh dong. Mm-mm. Tapi kalau PRT nggak bisa seperti itu. Kita mau ibaratnya mau keluar buang sampah pun harus ngomong. Iya. Makanya kan Nyesel nggak pindah pabrik? enggak lah, Enggak. kalau aku memang dasarnya enggak. Karena apa? Memang aku tuh dasarnya Maksudnya memang pengen dulu di bebas Indo ya? juga kerja di pabrik. Kalau mau cari kebebasan ya pabrik, kalau mau cari gaji yang gede tanpa Ya, capek-capek ya PRT, tapi ya ada resikonya sendiri-sendiri. tetapi pada intinya itu tuh untuk semuanya. Yang penting besar atau kecilnya dari gaji kalian itu satu, bersyukur. Iya. Pikir-pikir dulu kerja pabrik itu tidak seindah dengan yang kalian bayangkan. Tetapi kalau kalian membayangkan kebebasan, ayo mari kita bekerja di pabrik. Tetapi kalau untuk uang, jangan berhayal yang, wah kalau kerja di pabrik duitnya gede. Oh no, jangan berpikiran sampai situ. Malah lebih irit kerja di rumah. Kerja di rumah kagak kemana-mana, coba lo, duitnya irit. Kalau kerja di pabrik, Sabtu Irit Minggu pol. keluar puyeng. Yo irit pol pokoknya, apalagi kalau majikannya royal, serasa kayak Nah, duit tuh ya, kayak pada intinya ngumpul gitu loh. numpuk kayak gitu. Semua pekerjaan ada resiko, sama seperti yang pabrik ataupun PRT. Kalau mendapat majikan yang baik ya alhamdulillah, kalau nggak dapat majikan yang baik, yang terpenting gaji lancar, kalian dikasih makan, jangan banyak menuntut, itu aja. Kalau hanya kebutuhan kalian sedikit mah nggak apa-apa lah, kita beli sendiri juga. Iyalah. Masa gaji Pesan buat mbak-mbak PRT yang mau pindah pabrik apa? Pesan. ya pada intinya untuk kalian ya mbak-mbaknya yang dari PRT mau pindah ke pabrik, intinya dari aku ya, ini aku berbicara dengan pengalaman yang aku alami. Aku nggak tahu ya kalau untuk orang lain. Yang pertama, kalian harus mental ya. Mental itu harus kuat. Karena apa? Sesatu, kita kerja di PRT itu bisa ibaratnya bisa suka-suka, tapi kalau di pabrik kita nggak bisa, kita harus ikutin aturan. Betul. Terus handphone, mungkin bagi kalian yang di PRT 24 jam, di pabrik itu nggak bisa. Gitu loh. Intinya ya mental aja, nggak di PRT, nggak di pabrik, ya kita harus kuat mental. Terus uang itu yang utama ya. Uang. Itu jangan lupa itu. Kenapa? itu yang apa yang utama. Uang, mental, kesabaran itu. Karena Terus? apa? Biasanya 3 bulan pertama itu pasti kita dapat banyaklah gonjang kanjingnya. Pokoknya Tapi kalau ada kalian cobaan. memilih kebebasan, ya ayo kita kerja di pabrik. Tapi kalau kalian duit, ya mendingan enakan di rumah. Itu aja intinya. Terus apa lagi? Ada lagi?
Enggak sih, penting itu aja. Poin sikap, mental kita itu harus kuat lah, sekuat baja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau mbak-mbak PRT, saya yakin kok kalau masalah mental itu jangan ditanya. Alah Udah pokoknya sekuat nomor baja. siji pokoknya apa meneh sing wis tahunan nang Taiwan jangan diragukan lagi pokoknya Nah, iya. paling yo kagetnya capek nggak bisa main HP paling kagetnya kayak gitu. Nah, ya makanya kayak gitu ya. Pada intinya itulah, yang satu duit, mental. Itu aja. Kalau selebihnya dengan proses kalian bisa mengikuti. Yo. Sebenarnya nggak spesial banget sih ya, biasa aja. Cuman kan kadang yang dari mental itu yang nggak kuat. Karena kan kalau di pabrik itu ditekan, bukan sesuka kita. Susah main handphone, bolak-balik ke ini nggak bisa seperti itu. Iya sih. Intinya ikut aturan. Itu. Pokoknya cayo. Iya, ya ini mah bagi mbak-mbaknya ya. Sebenarnya intinya satu loh, semua pekerjaan itu sama, tergantung dari kenyamanan dari diri kalian. Kalian mau pilih yang mana? PRT juga oke kok, pabrik juga nggak apa-apa. Intinya dari kenyamanan kenyamanan dari diri kalian. Kalian mau kemana? Gitu loh. Tapi kalian juga harus konsekuen. Sekali kamu bilang A juga harus A, jangan nanti misalnya kamu dari PRT pindah ke pabrik udah berapa bulan udahlah aku mau pindah PRT aja. Itu namanya plan Jadi emang bisa kayak gitu. biasakan sekali ngambil keputusan kita harus konsekuen dengan keputusan yang kita ambil. Yang ada diomelin sama agent. Iya, duit lagi nanti kalian, ngerti nggak? Harus pandai-pandai ya gitu. Makanya kalian pikir-pikir deh. Iyalah. Sebelum ngambil keputusan itu harus pikir-pikir. Tapi kalau sekarang PRT juga gede kok, ada yang sampai 30, Banyak. tergantung dari nego kalian, tergantung dari nasib. Kalau berani nego tinggi ya tinggi. Mbak Asih ini juga ada channel YouTube ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Nanti tak taruh di deskripsi channelnya Mbak Asih biar Ya, channelnya bisa mumbul lagi. Terima kasih juga loh Mbak Vita mau wawancara aku kan.